Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh kembali ada, semua karena kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, dan pertolongan Tuhan. Masih ada pergumulan, masih ada masalah, masih ada kesusahan, masih ada penderitaan, tetapi pintu kasih karunia Tuhan juga tetap nyata dalam hidup kita, memampukan kita, menguatkan kita, menghibur kita untuk menghadapi segala yang kita hadapi. Melalui program Bible and Coffee ini, saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan untuk sama-sama merenungkan firman. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap berkat pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Seminggu berlalu, Tuhan pelihara kami dan kami memasuki hari yang baru, dalam minggu yang baru. Dan kami percaya Tuhan yang memelihara kami sepanjang minggu berjalan ini. Sebabnya kami perlu dituntun, kami perlu diarahkan oleh kebenaran firman-Mu yang menjadi panduan bagi kami. Bersabdalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita tahu bersama bahwa Tuhan memelihara hidup kita sesuai. Sama-sama bilang sama saya, sesuai. Sesuai apa saudara? Keperluan kebutuhan kita atau keinginan kita? Iya tentu kita tahu bersama Tuhan pelihara kita sesuai dengan keperluan kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi jangan takut dengan keperluan kebutuhan yang memang Tuhan pelihara hidup kita sesuai dengan keperluan kebutuhan kita. Tapi yang perlu kita waspadai adalah keinginan kita. Nah, ingin ini banyak saudara, ingin ini udah seperti dalamnya laut yang tidak bisa terselami, ya. Ingin begini, ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak. Tapi kalau keperluan kebutuhan, Tuhan pelihara. Sama-sama bilang sama saya, keperluan saya, kebutuhan saya, Tuhan pelihara. Kita lihat sama-sama dalam Keluaran pasal 16, ayat 16 dan 17. Keluaran 16 ayat 16-17 bilang begini, beginilah perintah Tuhan. Ini perintah Tuhan terhadap umat Tuhan tatkala mereka menyikapi adanya berkat Tuhan yang turun dari langit setiap hari. Apa yang harus mereka lakukan? Perhatikan. Pungutlah itu, mana ini saudara yang tiap hari datang, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut apa saudara? Keperluannya. Jadi orang boleh mengambil, umat Tuhan pada saat itu boleh mengambil, tapi menurut keperluannya. Bukan keinginannya. Kalau keinginannya pengen 1 kilo, bisa saja. Tapi keperluannya ternyata nggak nyampe segitu. Jadi menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya. Segomer seorang, menurut jumlah jiwa. Ayat 17, perhatikan. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Kenapa ada yang banyak, ada yang sedikit? Sesuai apa? Keperluan. Jadi kalau keperluan di rumah itu ada 5 orang, maka 5 orang yang diambil. Kalau ada yang 10 orang, ya 10 orang diambil. Sesuai dengan apa saudara? Keperluan. Jadi gini, Tuhan tuh tahu apa yang menjadi keperluan kita. Dan Tuhan sediakan. Saya ulangi ya, Tuhan menyediakan apa yang saudara dan saya perlukan, bukan apa yang saudara dan saya inginkan. Karena kalau keinginan kita luas, saudara, banyak. Bahkan seringkali keinginan kita yang tidak memuliakan Tuhan pun banyak seringkali ada dalam pikiran kita. Tetapi yang Tuhan cukupkan, yang Tuhan sediakan, yang Tuhan provide dalam kehidupan saudara dan saya adalah keperluan, kebutuhan. Dan He knows. Dia tahu, saudara. Dia tahu. Dia tahu. Makanya, lihat Filipi 4 ayat 19. Ini dia. Lihat Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala apa, saudara? Ya, keperluan. Jadi yang dipenuhi, yang disediakan, yang dicukupkan, yang diberikan adalah keperluan. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus.
Jadi kalau bicara ini keperluanmu, nggak usah takut. Tuhan sediakan. Makan, minum, pakai, Tuhan sediakan. Bu, Pak, anak-anakmu, sekolah, Tuhan yang menitipkan mereka kepadamu dalam rumah tanggamu. Maka Tuhan juga yang akan menyediakan. Kenapa? Karena itu keperluan mereka. Jadi jangan takut, aduh gimana ya nanti sekolah anak-anak gua mana udah masuk sekolah jadi SMP, jadi SMA, mana double lagi sekarang. Hey, selama itu keperluan, selama itu memang kebutuhanmu, Tuhan cukupkan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan pasti cukupkan. Amin. Jadi jangan takut yang Tuhan gak kasih itu kalau lu ingin. Gue pengen beli iPhone yang baru nih. Setiap kali iPhone keluar yang baru, beli yang baru, keluar yang baru. Itu keinginan. Bukan keperluan, bukan kebutuhan. Ya. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita tahu ini merupakan keperluan, kebutuhan, jangan takut. Jangan takut, Tuhan provide. Tuhan sediakan, saudara. Tuhan sediakan. Tuhan sediakan. Karena itu janji Tuhan, saudara. Ya. Aku, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan. Itu juga yang Tuhan perintahkan kepada umat Tuhan. Pergi, pungut, ambil tiap-tiap orang menurut keperluannya. Jadi setiap hari kalau umat Tuhan keluar dari kemahnya, maka setiap pagi Tuhan menurunkan mana, saudara. Dan setiap orang boleh ambil. Tapi sesuai dengan keperluannya, sesuai dengan kebutuhannya. Demikian pula kehidupan kita. Saudara, Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan kebutuhan hidupmu. Tuhan pastikan itu ada. Dia memberikan jaminan, saudara. Makan minummu dipelihara. Makan minummu dipelihara, saudara. Saudara ingat ketika bukan cuma makan minum ya, malah jubahmu. Kalau umat Tuhan itu jubah dan kasut dalam mereka mengiring Tuhan 40 tahun tidak rusak. Selama Tuhan memimpin mereka, Tuhan bilang, selama aku berjalan di depanmu, memimpinmu, jubah kasutmu tidak rusak. Ini bicara tentang pemeliharaan Tuhan. 40 tahun loh, jubah kasut tidak rusak, saudara. Ya, istilahnya sekarang tuh baju, terus sepatu, nggak jebol. 40 tahun dipakai padang gurun ini. Bukan cuma sekali-sekali pakai. Kalau kita kan sekali pakai, kadang sekarang dipakai, kadang nggak di rumah, kan gitu. Tapi masih cepat aja rusak, nggak nyampe 40 tahun. Ini umat Tuhan 40 tahun sudah dikasih dalam Tuhan, jubah dan kasutnya tidak rusak. Ini bicara tentang pemeliharaan Tuhan. Dan saya pastikan umat Tuhan, engkau yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, kau jangan takut. Selama itu keperluanmu, Tuhan sediakan kok. Selama itu kebutuhanmu, Tuhan cukupkan kok. Dia Allah yang bertanggung jawab, saudara. Ya, Dia Allah yang memelihara setiap umat Tuhan sesuai keperluan dan kebutuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Hari ini kami mengucap syukur buat setiap hal, buat segala sesuatu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Firman yang sudah kami dengar biarlah tertanam di hati kami sehingga umat yang olehnya Tuhan percayakan hamba layani hari ini tidak takut, tidak khawatir karena Engkau Allah yang menyediakan segala sesuatunya sesuai dengan apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan umat-Mu. Hamba berdoa juga buat yang sakit dimanapun mereka berada. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah yang mencukupkan, Engkau Allah yang menyembuhkan juga. Sehingga banyak umat Tuhan dikuatkan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa dan mengucapkan berkat dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.